hari ini yang akan diangkat cukup menarik, di mana kedua peneliti yang sangat muda ini itu nyasar dari Alhamdulillah. 2 kali dipuji. nyasar dari jurusan HI tiba-tiba sekarang jadi antropologi ya gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu kali ya, ini kata nyasarnya tuh dari mana gitu. Siapa nih? Oh, Nyasar itu karena kami berdua ini kebetulan berasal dari hubungan internasional, Iya. studi HI. Iya, studi S1, HI. S2 kami di HI, nah S3 masuk ke antropologi. Oke. Jadi kami ya tanda kutip nyasar ke tempat yang menyenangkan. Tempat yang menyenangkan. Nah, sebelumnya aku nanya alasannya kenapa nyasar ke antropologi. Masnya berdua udah di sini berapa lama ya kalau boleh tahu? 4 tahun? 4,5. 4,5? Ya. Oke. Gampang ngitungnya karena tahun baru 2021 itu kita menjejakkan kaki pertama kali di Belanda. Jadi enak ya? matahari pertama di 2021 Oh kita iya bener. nikmatin di Belanda. Oke. Tahun barunya kita di atas pesawat. Ya, datang-datang sepi Covid. Sama datang sepi COVID ya. Iya, tapi gimana tuh perjalanan selama ngambil PhD di sini? Kayak seneng kah? Biasa aja kah? Ada kadang suram juga kah gitu? Ya challenging ya maksudnya. Tapi so far menurut dan saya yakin juga Gego juga sepakat juga. So far kita menyenangkan deh. Oke. Menyenangkan karena naik turunnya tuh kita nikmati betul gitu ya. Kita juga punya masalah-masalah yang sama di akademi, kita mulai lagi dari hal yang baru gitu, adaptasi dan segala macam. Tapi kita beruntung kita berada di kantor atau kampus yang Sama. sama dan suportif gitu ya, dan banyak juga orang-orang Indonesia di situ. Jadi kita nggak kehilangan teman, nggak kekurangan teman lah, nggak kesepian gitu. Oke, makanya ini mungkin aku bisa sebut peneliti kembar kali ya, karena udah jurusannya sama di UVA juga ya kalau nggak salah, terus datangnya sama gitu kan. Iya, Udah saya baru ketemu dia pas pas check-in di bandara Jakarta. Oh Jadi, gitu. iya, jadi Mas Gera ya, Gego ya, iya, salam kenal gitu. Kita bareng ternyata. Kayaknya nggak asik nih orang gitu. Impresi pertama gitu ya. Tapi gitu. Wah, ini orang serius nih. Serius nih. Iya. Nanti setelah berapa lama, udahlah sefrekuensi gitu. Nah kalau saya sih campur aduk lah perasaan. Karena pada waktu itu COVID kan, dan itu cukup. Karena sebenarnya kami itu harusnya berangkat tahun 2020. Iya. Kalau saya itu harusnya April 2020. Cuman kan Maret 2020 kan pengumuman bahwa pandemi. Jadi LPDP bilang nggak boleh ada yang berangkat. Oke. Terus ditunda, di-defer ke Juni. Berharap Juni selesai COVID. Ternyata belum, di-defer lagi. Terus di-defer sampai akhirnya 2021 kata kampus kita, kami udah nggak bisa defer. Datang ke sini atau batal. Akhirnya kami berangkat dengan segala dramanya yang harus tes. Swab test. Ya, yang PCR. PCR. Itu jadi wah ini kalau positif Nggak jadi berangkat. Masuk karantina, isolasi gitu. Mana PCR-nya 1,5 juta lagi. Iya. Gitu kalau negatif berangkat, tapi harus ninggalin. Kalau saya sih harus ninggalin anak istri. Kita nggak tahu juga apa yang terjadi dengan mereka di Indonesia. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi dengan saya di Belanda. Saya yang kena terus gimana. Jadi nyampe Belanda juga kota Amsterdam waktu itu kayak, waduh. Sepi banget. Nyampe di bandara Schiphol aja gelap, dingin, kan winter kan ya. Iya. Jadi masih night clock. Jadi jam 9.10 baru matahari baru terbit. Jadi kami nyampe jam 7.30, jam 7 pagi itu masih gelap. Gak ada kafe tutup gitu-gitu, lampu, security nggak ada. Jadi kita tiba kayak lah, ini saya ngapain sih di sini gitu. Iya. Kurang lebih gitu. Aduh, ini jadi kayak gitu. Nah, selama 6 bulan kita masih online ya sama ketemu sama supervisor. Nanti baru pertengahan tahun ketika lockdown sudah agak longgar, baru kita merasa wah kita di luar negeri ya. Gitu. Baru kerasa aja setelah berapa bulan ya. Karena kami nyampe Amsterdam itu sunyi betul. Nanti pertengahan tahun baru rame, jadi baru kerasa bahwa kita di Amsterdam ya. Gitu. Oh kita di Amsterdamnya setelah berapa bulan Setelah berapa bulan. Wah gitu. gila. Jadi campur-campur lah. Campur aduk lah ya.
Iya. Betul. Ya, terus oke, kita balik lagi ke topik antropologinya. Kenapa sih alasannya tiba-tiba pindah dari HI ke antropologi? Kalau saya apa ya? Jadi saya terpengaruh banyak teman-temannya. Waktu saya dulu di Jakarta beberapa kali ketemu sama teman-teman yang mungkin sudah merasakan lebih dulu S3 itu seperti apa, studi doktoral seperti apa, terus juga kebetulan circle saya kebanyakan adalah orang-orang yang berkecimpung di bidang antropologi atau sejarah gitu, uniknya gitu ya. Dan itu mempengaruhi saya gitu. Ketika saya ingin melanjutkan studi itu, kemudian saya pengen riset yang tanda kutip bisa megang objeknya betulan gitu ya. Karena ketika saya S2 itu riset saya ya itu lebih banyak ke studi pustaka gitu, kemudian meneliti koran-koran gitu, berita-berita dan segala macam itu kita mencoba menganalisis itu semua. Nah, tapi saya coba men-swifting itu dan gimana ya caranya gimana rasanya untuk bisa riset yang ngobrol langsung, gaul langsung, main dan lebih kayak bukan riset, lebih kayak ke nongkrong aja. Tapi nongkrong itu kemudian kita mendapatkan sesuatu gitu dari nongkrongan itu. Nah itu akhirnya yang mendorong saya untuk mencari topik dulu ya, mencari topik yang sekiranya bisa didekati dengan pendekatan itu, dan akhirnya ada satu topik yang saya akhirnya jadi topik disertasi saya sekarang yang akhirnya ya saya tekunin gitu dan Apa ya, tuh topiknya? Topiknya adalah soal bagaimana sebuah kelompok keturunan Arab itu menjadi komunitas yang sangat influensial gitu ya, terutama di bidang agama. Yang saya maksud adalah kelompok Habib yang dikenal sebagai keturunan Nabi Muhammad gitu. Jadi dengan topik itu kemudian saya harus menemui komunitas-komunitas tersebut di beberapa kota gitu dalam setahun full gitu. Saya harus bukan menjadi objek saja, tapi saya harus belajar dari mereka dan saya harus memahami bagaimana mereka memandang dunia gitu ya, bagaimana mereka kemudian melihat diri mereka, bagaimana kemudian orang-orang yang mencintai mereka itu melihat mereka gitu. Itu semua harus saya dalami dan itu sebuah perjalanan yang menyenangkan buat saya karena dalam 2022 itu saya full dari Januari sampai Desember itu ke beberapa kota gitu. Kalau Mas Yu gimana? Kalau saya sih, saya itu mulai jadi dosen tahun 2008. Nah, itu udah Dosen HI tapi? dosen HI, Dosen betul. HI. Kami dosen HI. Iya. Kami dosen HI. Saya dari Universitas Hasanuddin di Makassar. Nah, kita sudah lama berbagi dengan mahasiswa tentang metodologi penelitian. Ada secondary data, ada cara deduktif, induktif dan seterusnya. Nah, selama ini kan kita di HI itu kayak saya terus terang menguji itu kayak kita tahu data ini data sekunder gitu, yang ada sedikit rasa ketidakpuasan gitu. Ini kok data orang yang kita olah gitu, yang kita jadikan data. Jadi ada semacam perasaan itu gitu. Nah, teman saya dosen HI Unhas juga yang lebih dulu ke UVA itu masuk di jurusan antropologi. Nah, waktu itu supervisornya datang ke Makassar untuk kunjungi dia, teman saya itu fieldwork. Nah, saya dipertemukan sama supervisornya yang sekarang juga adalah supervisorku. Nah, di situ kami berdiskusi. Saya punya topik tentang perubahan mata pencarian masyarakat di Wakatobi karena pengembangan pariwisata. Jadi mengenai livelihood. Nah, setelah berdiskusi ya sudah, akhirnya supervisor itu menerima saya. Dia bilang, oh ini risetmu bagus, cocok dengan research group kita. Udah, apa yang kamu butuhkan? Saya butuh LOA. Dan akhirnya kami sepakat, dapat LOA, daftar beasiswa LPDP, keterima. Udah, kayak gitu. Begitulah saya nyasarnya ke antropologi. Tapi aku tuh suka dengar-dengar ya, bukannya kalau ilmu antropologi kan kayak ilmu sosiologi ya, misalnya ilmu manusia gitu, antar manusia. Bukankah itu
maksudnya menurut aku ya pribadi itu lebih susah daripada ilmu pasti kayak matematika gitu. Karena nggak pasti kan kalau orang gitu kan. Terus dari pengalaman yang tadi Mas Gigo sama Mas Gera juga bilang kita harus intake langsung ke orang-orang yang kita teliti menjadi objek tersebut gitu. Kita harus paham betul cara berpikir mereka, cara mata pencaharian mereka dan lain sebagainya. Itu ada tantangan tersendiri nggak sih pas dalam pengalaman terjun langsung ke lapangan itu? Wah, bagus sekali pertanyaannya. Anda dulu lah. Ya susah-susah dilempar ke saya. Iya. Oke. Nah, ya itu jadi pada awalnya kita tuh terlalu terjebak pada objektivitas gitu ya. Jadi kayak seolah-olah sains tuh adalah sesuatu yang objektif, bebas nilai dan kebenaran itu hanya bisa dicapai dengan ketika kita benar-benar menilai itu secara objektif gitulah kira-kira. Dan kita harus berjarak sejauh itu gitu sejauh mungkin dari objek itu kan. Padahal yang kemudian kita refleks dan itu yang saya yakin juga Gego juga merasakan itu ketika kita berada di Amsterdam untuk bulan-bulan pertama kita merasakan bahwa seharusnya seperti itulah penelitian gitu. Tapi kemudian ketika di antropologi itu menjadi pelan-pelan menjadi runtuh pandangan seperti itu paling nggak di saya pribadi ya. Bahwa subjektivitas itu penting untuk memberikan sebuah penafsiran atas fenomena yang terjadi gitu kan. Jadi kan sebetulnya kita ini kan melakukan penelitian sebenarnya untuk mendapatkan penjelasan atas fenomena tertentu kan. Kenapa ada orang salim, kenapa ada orang kemudian misalnya yaitu tadi cium tangan, kenapa ada orang kemudian tawuran, kenapa ada orang misalnya berantem, ya itu kan kita perlu mencari penjelasan atas itu kan, makanya kita melakukan penelitian atas itu. Nah, suka atau tidak suka kemudian ketika kita melakukan penelitian itu, subjektivitas kita bermain gitu, untuk menafsirkan itu. Kenapa ada orang salaman? Dan bisa jadi saya sama Gego melihat satu objek itu bisa jadi akan menghasilkan interpretasi yang berbeda. Itu interpretasi yang berbeda. Tergantung pengalaman hidup saya, tergantung pengalaman hidup Gego, tergantung pendidikan saya, tergantung pendidikan Gego, tergantung usia saya dan usia Gego gitu. Oke, banyak faktornya ya. Banyak faktor. Jadi kalau saya disuruh riset 10 tahun lalu, mungkin hasil dari penelitian saya tidak seperti yang saya tulis sekarang. Gitu, karena tadi banyak faktor dan segala macam subjektivitas bermain. Dan itu yang memperkaya sebetulnya khasanah intelektual gitu. Jadi bukan hanya satu penafsiran yang sangat objektif gitu, yang objektif itu berjarak, tapi justru malah adanya penafsiran saya, adanya penafsiran Gego, adanya penafsiran orang lain terhadap satu fenomena bergantung subjektivitas dia. Dan itu yang akan menjadikan diskusi dan dialog antara kita. Dan itu yang akan menjadi dibenturkan selalu gitu. Dan ya itu yang pertama. Yang kedua kan juga misalnya ada soal misalnya teman kami riset soal anak orang rimba gitu. Dan untuk menjelaskan tentang orang rimba itu kan bukan berarti kita datang orang luar datang terus kemudian ini kita interpretasikan sesuka kita gitu kan. Kan nggak bisa seperti itu. Kita harus menyelami mereka, mendalami subjektivitas mereka. Kenapa orang rimba melakukan ini? Kalau dari kacamata barat, dari kacamata kita yang orang Jakarta misalnya, wah ini kayak irasional gitu. Jadi kalau kita selami, ini kan, wah ternyata mereka punya khasanah berpikir yang seperti itu. Ternyata kita aja yang nggak pernah tahu tentang bagaimana cara mereka berpikir. Ternyata kita yang nggak pernah tahu bagaimana mereka memandang dunia. Kayak gitu-gitu. Jadi objektivitas iya, tapi di sisi lain subjektivitas kita berperan juga. Dan disitulah menurut saya yang mengasyikan dari antropologi ini gitu. Oke. Ya, kalau saya sih tantangannya apa ya? Karena di HI itu kita tidak terbiasa turun lapangan ya. Yang namanya turun lapangan itu
Kalau kita bilang di HI turun lapangan itu maksudnya apa ya? Wawancara. Udah Iya. itu pun Wawancara pejabat biasanya. Wawancara pejabat. yang harus unggah-ungguh gitu. datang ke apa assembly gitu, meeting gitu. Iya, berurusan dengan elit karena di HI itu kan lebih Elitis, lebih elitis, lebih Iya. makro gitu. Lihat ke aktornya lebih banyak ke negara gitu-gitu. Nah, pas masuk ke antro, wah, kita bergaul ke level yang betul-betul mikro. Gitu. Yang kalau kasusku kan agak berbeda dengan Gera multi-sited. Saya tinggal lama, kurang lebih 11 bulan di Wakatobi. Nah, itu tinggal menetap di situ. Saya bilang itu KKN, extended KKN. KKN itu kan di zaman kami sih. Itu KKN sampai sebulan 2 bulan ya. Ini sampai 11 bulan. Jadi KKN itu cuman penelitian gitu. Nah, itu tantangan tersendiri tuh gimana nih melakukan ini. Saya mesti ngomong apa, saya mesti berperilaku seperti apa. Gitu-gitu. Nah, itu yang kan tinggal di satu daerah cukup lama itu kayak apa ya? Gimana caranya kita bisa mempertahankan kritisisme kita atau sensitivitas kita ketika kita sudah lama di situ. Banyak hal yang kita taken for granted gitu. Padahal tidak boleh. Kita sebagai peneliti ya tetap harus sensitivitasnya harus tetap main gitu. Kritismenya tetap harus main. Kenapa sih banyak hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan. Meskipun kadang-kadang kenapa sih ditanyakan itu? Ya gitu. Kayak misalnya kenapa orang cium tangan tadi pakai kasus cium tangan gitu. Salim. Kan kalau kita sebagai orang Indonesia yang sudah terbiasa dengan salim, kita tidak bertanyakan kenapa bisa salim. Wajar aja, normal. Wajar, normal aja. Tapi kalau ada orang yang baru datang, kenapa sih harus salim? Gitu. Nah, kami juga harus datang dengan mindset seperti itu. Tapi ketika kita sudah tinggal lama di situ, kan ada sensitivitas kita makin berkurang. Makin rendah gitu. Kita sudah tidak sensitif, tidak kritis terhadap fenomena-fenomena. Nah, itu yang tantangannya itu susah sekali karena apalagi saya risetnya tentang pariwisata. Jadi saya selama 11 bulan di sana agak kurang jelas tuh saya meneliti apalagi liburan. Saya ini meneliti apalagi liburan gitu, liburan panjang. Karena di Wakatobi itu mungkin pendengarnya Fox sudah tahu bahwa Wakatobi itu salah satu destinasi wisata selam yang terbaik di dunia malah kan. Jadi seperti itu tantangannya. Hal yang lainnya apa ya? Saya menikmati sih. Kalau kita suka kebetulan juga saya suka nongkrong sama seperti Gera juga suka nongkrong, gitu suka ngobrol dan seterusnya. Nah, itu dan apalagi ya? Jadi kalau itu memang tantangannya tadi balance ya antara menjadi orang luar dan menjadi orang yang bagian dari mereka gitu. Jadi kita datang, kita mencoba menjadi bagian dari mereka. Lalu kita melihat ada sebuah fenomena yang menarik. Lalu kita mencoba untuk keluar lagi untuk menjadi tadi kata Gego kritis terhadap fenomena yang menarik itu. Let's say katakan ya tadi cium tangan gitu ya. Kita masuk ke dalam, kita ikut dalam kegiatan-kegiatan agama, terus kemudian ada orang cium tangan. Nah, ketika kita ada orang cium tangan, kita tarik diri kita keluar untuk berusaha mendapatkan rasa kritisme. Oh, ini kok cium tangan ya? Ada apa nih? Nah, ketika kita bertanya seperti itu, kita masuk lagi ke dalam untuk mendapatkan jawaban tentang apa itu cium tangan, makna cium tangan bagi mereka gitu. Betul, itu jadi proses itu yang menantang sekali dan peneliti-peneliti senior pun masih sangat apalagi kalau kita udah punya background di satu background dan kita percaya itu yang paling benar atau misalnya jadi kayak apa sih ada satu quote yang put yourself in someone else shoes itu. Jadi itu berat sih kayaknya. Betul. Apalagi kalau kasus saya ya Ger, saya sementara menulis bab metodologi juga, jadi masih fresh di kepala aku, masih fresh. Jadi kayak posisi kita itu, saya datang ini sebagai teman-teman di Wakatobi itu awal-awal datang, yang datang ini dosen, gitu, di salah satu universitas yang besar di Indonesia Timur gitu. Banyak alumni kami juga di Wakatobi kan, yang datang ini Pak dosen. Gitu. Kadang-kadang kalau saya bertanya tuh, ada satu kejadian saya bertanya terus ibu-ibu itu bilang, wah saya nggak tahu, kan Bapak yang dosen, Bapak lebih tahu lah. Oh, ada kayak stigma-stigma gitu juga ya terhadap pandangan jadi ini. Bagaimana orang memandang kita juga itu berpengaruh. Ya itu juga tantangan buat. Berarti datang harus low profile banget gitu ya. Persis, Van, betul, persis sekali. Jadi kadang-kadang kalau kita bahasanya apa, Ger, pakai kartu
Pakai kartu apa? Playing stupid, Playing apa? stupid, Bukan ya. playing stupid ya, pakai kartu orang polos. Oke. Nggak tahu, meskipun kita tahu nih. Heeh. Jadi kita datang bukan dengan mau menjelaskan gitu, karena kita butuh mendalami pemikiran mereka, mendalami perspektif mereka, atau bahasanya Fani tadi, put yourself in someone else's shoes gitu. Mau lihat dari dia seperti apa gitu. Jadi kita bukan datang menjelaskan ke mereka. Itu tantangan yang cukup lah saya merasakan, yang wah susah juga ya jadi. Karena dilihat sebagai senior lah, dilihat sebagai dosen lah, dilihat macam-macam lah. Jadi Betul. itu tidak pernah kita dapatkan dalam studi HI. Oke. Atau di kelas lah minimal. Atau di kelas. Atau di kelas minimal. Akhirnya kita juga jadi saya jadi aware bahwa yang namanya power relations itu bisa terjadi setiap waktu gitu. Saya hadir di sini sebagai misalnya narasumber, ya saya yang harus menjawab pertanyaanmu kayak gitu. Itu kan sudah ada, Betul. sudah terstruktur relasi kita. Saya narasumber, Anda kayak gitu-gitu. Jadi kalau saya datang ke riset etnografi, gimana nih saya sebagai peneliti nih? Wah, itu kami sebagai etnografi pemula, disclaimer, kami menamakan Pusing kami gitu. itu struggling lah, tapi ya kami sambil menikmati juga. Kurang lebih begitu, Pak. Kalau selain tantangan pasti ada yang senang-senangnya dong, atau kayak kejadian lucu gitu loh. Senang Kayak dong. kira-kira apa sih pengalaman yang paling sampai sekarang tuh diinget-inget banget gitu? Siapa nih mau dulu aja? Gego, Mas Gego, Gego. Gego Oke, yang- boleh. Yang paling lucu gitu. Pengalaman tuh dia. Kayak saya tuh waktu pertama kali mendarat di Wakatobi tanggal 18 Desember 2021. Ingat banget tanggalnya. Itu dijemput sama teman. Terus pas naik di mobil, wah Bang, Abang datang di tempat yang paling tepat. Karena ini adalah tempat menyelam yang paling bagus gitu. Wah, dia belum tahu saya bukan penyelam. Iya. Saya bukan penyelam. Dikira turis kali ya. Dikira turis. Saya bukan penyelam gitu. Jadi akhirnya setelah saya riset berapa bulan, saya berusaha bertemu dengan teman-teman dive communities, karena saya melihat bahwa kalau pariwisata di Wakatobi itu terkenal dengan dunia selam. Jadi ya menurut saya yang menjadi garda terdepan dari pariwisata Wakatobi juga adalah dive center, scuba diver community, itu para penyelam itu. Jadi, saya sempat mau ketemu dengan dive guide, pemandu selam, tapi waktunya enggak banyak karena dia harus antar turis pergi menyelam. Saya bilang, bisa enggak saya ikut di kapalmu, Bos? Jangan dulu, saya tanya dulu bosku, gitu. Oh oke. Nah, enggak puas. Jadi saya akhirnya tuh berpikir, gimana ya caranya saya bisa dekat dengan mereka? Oh iya, oke. Come up with idea, saya harus jadi penyelam kayaknya. Nah, akhirnya setelah saya diskusi dengan supervisor, saya bilang sama supervisorku, kayaknya saya harus jadi penyelam deh. Hah? Kenapa? Ya karena saya jelaskan seperti penjelasan saya tadi. Supervisor saya bilang, Pak, itu ide yang bagus, tapi bukankah menyelam itu termasuk yang ekstrim gitu? Iya sih, tapi ya saya ada di sini instruktur yang pengalaman, kayaknya aman. Oke, just make sure Kayaknya. kau aman. Kayaknya waktu itu kayaknya aman, karena dia yang paling senior waktu itu, namanya Pak Udin, saya sebut aja. Aman lah sampai sini sekarang. Aman karena saya masih hidup. Nah, akhirnya saya ambil lisensi selam supaya bisa melakukan partisipan observation juga, karena di etnografi juga melakukan itu, dan ya udah saya sekarang jadi certified scuba diver hanya gara-gara penelitian for the sake of the research aja waktu itu. Tapi akhirnya saya kemana-mana masih bangga sebagai scuba diver, dan saya akhirnya merasa teredukasi dengan yang namanya kenapa laut mesti harus kita jaga gitu. Karena saya sudah sudah menyelam, sudah melihat dunia yang totally berbeda dengan kita, dan saya teredukasi dengan apa yang namanya konservasi, tentang arti pentingnya koral, ikan dan seterusnya. Dan sampai sekarang saya selalu mau melibatkan diri di dalam aktivitas menyelam, konservasi, transplantasi karang, koral, gitu-gitu. Jadi passion. Jadi kayak saya mau cepat-cepat kembali ke Indonesia supaya saya bisa menyelam di sini. Tidak ada tempat menyelam yang bagus gitu. Jadi itu yang saya
dapatkan dari riset etnografi saya. Gimana Bib? Gimana Bib? Habib gitu. Ya itu menjadi bagian lucu juga panggilan itu kan kepada saya ketika saya di lapangan gitu. Jadi tadi kata Gego kalau kita datang, apalagi kalau kadang-kadang gini, serba salahnya adalah kalau kita dengan orang-orang yang dengan level apa ya, posisi sosial yang tinggi itu kan, agak susah untuk menyatakan bahwa kita ini bukan siapa-siapa gitu. Nah, untuk bisa diterima, akhirnya ya itu tadi saya banyak mainkan kartu dosen saya sebagai apalagi dosen dari salah satu kampus Islam gitu di Jogja gitu, yang kemudian yang jadi apa? Jadi kartu saya untuk bisa diterima gitu kan. Nah, tapi pada satu titik itu kemudian menjadi bumerang buat saya karena di beberapa daerah, saya rasa waktu itu di mana ya? Oh, di Bali saya di Bali. Itu disuruh maju ke depan. Ketika lagi ada pengajian gitu disuruh maju ke depan. Majelis ya? Majelis. Saya disuruh maju ke depan. Di depan apa maksudnya? Di depan jemaah? Di depan jemaah. Yang ada ratusan itu, kemudian saya maju ke depan. Duduk bersama para petinggi-petinggi Habib-Habib itu. Oh iya. Ulama itu. Ulama-ulama itu. Suruh pimpin doa. Suruh ceramah dulu. Wah. Demi apa ceramah. itu? Apa ya? Profesionalitas. Muncul sebuah ide, tepat waktu dan profesionalitas. Karena refleksi kehidupan saya di luar negeri kan gitu kan. Dan saya merasa bahwa banyak umat itu merasa harus perlu memiliki rasa tepat waktu, profesionalitas gitu ya. Meskipun bahasanya agak saya turunkan karena memang di depan saya bukan orang-orang semacam eksekutif kan gitu kan. Masyarakat di gang-gang gitu-gitu. Jadi saya tekankan waktu itu ketepatan waktu itu penting, karena ketepatan waktu itu agama Islam juga ya kayak gitu-gitulah. Agama Islam juga mendorong sholat tepat waktu. Sholat asar tepat di waktu maghrib. sorry. Mending di maghrib di Isya gitu. Nah, terus kemudian ya sampai pada saat saya disuruh untuk pimpin doa gitu kan. Pimpin doa apa? Ya saya bisa baca Al-Qur'an, saya bisa baca tulisan Arab. Tapi kalau mereka baca itu kan cepat sekali, Van. Iya, beda sama kita gitu. Oh iya. Saya baca kan tak gitu. Kalau mereka baca gitu. Kalau metronom kan kayak gitu kan. Akhirnya mohon maaf Pak, Bib, saya nggak bisa baca dengan cepat. Sambil gemetar tangannya. Akhirnya diambil alih, oh ya tenang gitu. Tapi yang menarik tuh malah setelahnya. Apa? Karena orang-orang pada cium tangan saya. Kenapa? Dikira Habib Anda. Karena saya dianggap sebagai guru mereka. Oke. Jadi ada satu ketika saya mau ke toilet, ada satu gang kecil gitu, saya mau ke toilet, di depan saya ada jamaah gitu ya, yang mau ke arah saya ke arah mereka, ke arah dia ke arah saya. Tapi kemudian karena gang itu kecil, jemaah itu akhirnya mengalah. Saya masuk, dia sambil nunduk. Gitu. Oke. Karena saya dianggap sebagai itu guru. nanya nggak Mas? Kayak kenapa? Enggak, waktu itu saya hanya ingin merasakan perasaan ketika menjadi seorang guru yang dihormatin gitu. Jadi saya menikmati itu. Saya menerima itu dan menikmati itu. Ketika ada orang cium tangan, saya tidak tarik, saya ya cium aja nggak apa-apa. Karena itu bagian dari itu tadi, bagian dari berusaha merasakan kan. Betul. Ya, cium. Ya, cium. Cuman saya nggak dikasih donasi aja. Kalau dikasih donasi terima aja saya gitu terima kan. aja kan. Itu nggak dikasih donasi. Jadi itu apa ya? Itu satu bagian kecil lah. Bagaimana kemudian lucu banget gitu. Orang-orang bisa nyiumin tangan saya. Random ketika saya pulang aja tiba-tiba orang banyak yang nyiumin tangan saya gitu. Ya nggak akan pernah saya, mungkin nggak akan pernah saya ulang lagi itu pengalaman kayak gitu itu. Tapi pernah nggak sih dari segala pengalaman pas terjun langsung nih di lapangan yang misalnya suruh baca ayat-ayat atau misalnya suruh khotbah gitu atau terus juga masnya suruh diving gitu atau pas lagi ngomong sama warga setempat itu ada nggak kira-kira pemikiran yang kira-kira nggak setuju atau bertentangan sama yang mas-masnya ini udah selama ini percaya gitu, atau misalnya nggak setuju dengan pendapat mereka atau keep questioning, terus gimana caranya
encounter gitu? Ya apa ya? Ya banyak jelas banyak hal ya. Terutama ya banyak lah gitu ya, banyak dan itu bikin apa ya? Kadang-kadang di dalam hati tuh gregetan juga gitu. Oh, gregetan Gregetan juga. juga. Itu manusiawi lah gregetan. Cuman kan posisinya kita bukan dalam posisi banyak hal. Kalau saya ngobrol sama orang-orang yang sebaya gitu, itu akan dengan mudah. Ya ini lagi sekali lagi kan, ini seninya tuh kemudian Seni, betul. ketemu sama siapa itu penting juga untuk kita kemudian bagaimana kita memposisikan diri dan bagaimana kita menggali informasi dari mereka. Kalau saya ketemu sama orang yang sebaya, usianya di bawah, lalu kita ada yang tidak setuju, akan dengan mudah untuk kita counter kan. Tapi counternya bukan di counter sih, lebih ke ditanyakan terus gitu untuk mendapatkan jawaban penjelasan terhadap statement dia tadi gitu kan. Nah, itu akan jauh lebih mudah ketimbang kita ketemu sama, kalau di dalam case saya, orang yang lebih tua, orang yang lebih senior, dia sudah dekat dengan pejabat. Nah, dalam posisi itu kemudian kalau saya ya, itu kemudian ya kita terima saja. Ketidaksetujuan itu kita terima, kita simpan. Tapi kemudian di sisi lain, ketika ketemu orang lain yang lebih mungkin lebih equal dengan kita, kita bisa mengkonfrontir kemudian hal-hal tersebut dengan mereka gitu. Tapi lebih ke apa ya? Lebih ke bukan berarti kemudian nembak si orang tua tadi, cuman lebih ke mempertanyakan kembali. Emang bener gak sih kalau misalnya di dalam komunitas kalian seperti ini gitu. Banyak yang bilang seperti itu gitu. Okay. Atau ketika itu juga sudah tidak bisa dilakukan, ya kita melakukan apa ya, counter itu ketika kita menulis. Pandangan-pandangan kita bisa masuk di situ. Berdasarkan dengan misalnya apa yang terjadi di luar sana, bukan kita bentrokan terhadap hal-hal yang di luar sana terjadi. Betul. Gitu, bukan hanya kemudian kita menerima secara plek-plekan kata-kata mereka gitu. Iya. Jadi itu. Saya jadi ingat ini, Ger, Van. Kata supervisor saya itu gini. Ketika kita kan kalau saya itu harus bikin monthly report, laporan bulanan, kirim ke supervisor saya. Nah dari supervisor saya itu kita meeting dari monthly report itu ada monthly meeting. Dalam meeting itu supervisor saya tanya, ini maksudnya apa gini? Dia bertanya, saya jawab berdasarkan data yang saya dapatkan atau informasi yang saya dapatkan dari lapangan. Kata supervisor saya gini, Kiko remember ingat kita ini adalah peneliti ilmu sosial. Peneliti ilmu sosial itu tidak main di permukaan. Kita tidak menerima jawaban seperti ini. Ini jawaban-jawaban yang sangat surface. Tugasmu adalah mendalami itu. Kenapa? Why? Kenapa ini terjadi? Kenapa orang melakukan? Kenapa dia melakukan itu? Apa motifnya? Kenapa? Apa yang mendorong? Apa yang dari perspektif dia? Nah, itu. Jadi kadang-kadang untuk bisa sampai ke situ, saya juga memainkan kartu itu, Ger. Tapi Pak, kadang-kadang harus kita konfront. Tapi kita juga harus pintar. Makanya saya senang sekali keluar kata seni tadi. Seni. Karena seni kita seni yang saya maksud itu kita melihat nih orang nyaman gak sih saya probing, saya tanyain sampai segitunya gitu. Kadang-kadang wah kalau sudah gelisah kayaknya atau mengalihkan topik gitu. Oke, kayaknya dia udah nyaman. Saya sudah berhenti, di-postpone dulu. Kayak gitu-gitu. Jadi perlu hati-hati juga kalau yang namanya kita konfrontir sesuatu dengan karena kita butuh dari mereka juga kan. Gitu. Dan kalau terlalu mendominasi, terlalu memaksa, ketika dia merasa tidak nyaman atau dia merasa terpaksa untuk menjawab, kalau menurut saya meragukan data itu. Jangan sampai kayaknya artifisial deh ini jawabannya. Iya, kayak udah tertutup gitu ya dia. Iya, dia udah. Ya udahlah jawab iya aja lah supaya cepat. Saya udah gak nyaman. Udah gak nyaman. Saya mau pergi nih sebenarnya gitu. Nah, itu dan itu menurutku kemenangan etnografi karena ya udah postpone dulu. Kita tidak waktunya cukup panjang lah gitu. Meskipun ada batasan waktu tetap tapi relatif lebih panjang dengan model-model penelitian yang lain gitu kayak survei apa segala macam. Betul. Kayak gitu-gitu. Jadi butuh waktu ya. Butuh. Berapa lama Pak?
1 tahun. Wah, gila. 1 tahun. Lama juga Dan ya. dari 1 tahun itu yang dipakai datanya paling cuma 30%. Oh ya? Ya, data, ya betul. Tapi 70% itu bukan berarti nggak dipakai, Nggak lebih dipakai. Pembelajaran. bukan hanya pembelajaran tapi sense itu penting ya. Oke. Sense, kemudian sensitivity tadi yang kalau kata Gego pemahaman tentang masyarakat tersebut secara umum itu yang kita nggak bisa dapat dalam 3 bulan gitu. Tapi aku cukup ini sih amazed banget ya sama metode etnografi. Jadi selain daripada kita belajar tentang cara berpikir, tapi kita juga harus punya apa ya, kayak orang tuh kalau di jurusan psikologi kan kita harus how to communicate kan. Dan kita harus paham orang tersebut gitu loh. Kira-kira nih orang udah nyaman atau nggak nyaman nggak ya? Kira-kira ini orangnya kayak gimana ya gitu. Dan itu susah sih sebenarnya ya. Iya kan? Susah sekali. Jadi Susah sekali sih. menurutku refleksi pribadi saya, doing etnografi ini itu kayak life skill, bukan sih? Kayak saya menganggapnya seperti itu, kayak life skill, betul. life skill. Karena saya harus misalnya di salah satu pulau saya tinggal beberapa bulan di situ. Ya saya tinggal saya harus ngekos di rumah salah satu pemandu selam. Dan ya saya memilih tinggal di situ karena saya bisa dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka kan sebagai pemandu selam. Saya bisa mengamati langsung dan seterusnya. Tapi kan kami menjadi tanda kutip akrab, sahabat gitu. Okay. Nah jadi kayak gimana nih saya sahabat tapi saya juga peneliti. Saya harus melihat secara tanda kutip masih ada yang namanya objektif gitu. Saya harus melihat dari kacamata yang lebih luas gitu. Tidak terlalu apa ya. Ya kayak gitu-gitu. Jadi di tempat rumah itu yang tidak terlalu nyaman gitu loh Van. Yang saya harus tidur di kamar yang tidak ada jendelanya, nyamuknya banyak sekali. Kadang-kadang harus tidur di hammock, kadang-kadang harus tidur saya memilih untuk tidur di dive center, salah satu dive center berapa malam gitu dengan di lantai dengan menyusun life jacket. Sampai sakit. Sampai sakit. Oh tipes gue ya. Tipes. Oh iya. Sampai tipes. Wah, Sampai mantap tipes. banget loh. Kata supervisor gini, oh Gego kamu tipes ya? Iya, biasanya tuh etnografer itu kena tiga penyakit tuh. Apa tuh? Apa tipes? Dengue fever, demam berdarah, tipes, sakit kuning. Kalau udah dapat tipes, welcome. Selamat datang di dunia antropologi di etnografi. Saya sempat sakit. Jadi seperti itu life skill menurutku. Bagaimana kita tetap menjaga relasi kita dengan orang. Dan di tempatku juga itu ya ada relasi kooperatif, ada konfliktual, tapi kita harus bisa masuk ke semua tempat. Itu nggak gampang, Van. Nggak gampang. Iya, bisa dipahami. Wah, Fani temannya ini nih. Iya. Dia pasti begini tuh. Iya, udah punya ya itu tentang posisi sendiri, kita kan. punya Jadi stigma-stigmanya. nah gimana? Itu berpengaruh pada riset kita juga kan. Iya, betul. Bukan hanya riset kita, hidup kita juga. Iya. Gitu. Ketemu Jadi ya benar itu sih. tadi sesimpel ketemu orang itu bisa beda kartu yang dimainkan, beda wajah, beda karakter yang kita mainkan. Kita jadi bipolar ya lama-lama Bukan, ya. bukan. Waduh. Kalau kita ketemu sama Habib yang senior gitu kan kita harus nunduk. Nggak bisa kita. Iya. Angkat kaki kayak gini. Nggak bisa kan. Nggak bisa. Tapi kalau kita ketemu sama Habib yang lebih senior, lebih junior, seumuran sama kita Kita bisa duduk lebih santai. taruh rokok, tak gitu udah dia ngambilin satu-satu kita. Gimana? Ya, oke. Lu jadinya ngerokok juga ya? Ya terpaksa. Saya tidak merokok tapi untuk kepentingan pergaulan saya harus merokok Mengorbankan. dan tidak masuk ke dalam sih, lebih ke gini aja. Kadang-kadang gini aja nggak disep-isep. Ambil sendiri. Ambil sendiri. Ada Ya, kayak nggak gitu. kira-kira pengalaman yang merubah perspektif Mas dari awal sebuah pandangan ini yang aku percaya terus setelah penelitian selama kurang lebih 1 tahun sampai akhirnya titik sekarang udah 4,5 tahun riset, ada yang berubah nggak kira-kira? Ternyata hiu tidak terlalu menyeramkan itu. Serius? Itu Saya Pak. belum pernah ketemu hiu karena Tapi ini mah lucu sih ini. Hiu tidak menyeramkan itu. enggak. Kenapa itu tapi? gini Van, saya besar dengan film-film seperti Jaws, seperti Iya, yang Jaws. film terbaru apa nih? Yang Meg. Ya, Meg gitu-gitu. Megalodon, ya.
Kan itu membentuk stigma bahwa hiu itu Serem. menyeramkan. Ya semua juga menyeramkan sih, bukan hanya hiu gitu. Tapi ternyata tidak banyak mispersepsi. Ntar lu ngomongin hiu apa teroris sih sebenarnya. Banyak salah framing gitu. Islam garis keras apa segala macam. Bisa juga sih. Tapi ya yang berurusan dengan risetku, ya itu gara-gara riset, ya ternyata saya mengubah pandangan saya terhadap yang namanya hiu gitu. Ya. Saya nyari hiu sampai temanku, "Go kita Cari hiu. nyelam di apa namanya? Di Shark Point yuk." Meskipun sudah tidak ada shark di situ ya. Tapi kita nyari gitu. Dan Nemu saya nggak? Tapi enggak. nggak pernah ketemu. Oke. Cuman dari bahasa saya juga lihat, saya nonton apa segala macam, baca informasi tentang hiu. Nonton bagaimana orang berinteraksi dengan hiu. Oh, ternyata beda ya. Jadi kalau ketemu orang dia lewat-lewat aja gitu. Iya, aku pernah dengar katanya sebenarnya hiu tuh nggak makan manusia. Bener nggak sih itu? Kalau dia merasa terancam, siapapun. Oh, Apapun. oke. Kalau dia merasa terancam, Fania bisa nonton bagaimana hiu. Orang yang digigit hiu itu berapa kasus sih dibanding Iya. orang yang menyelam bersama hiu? Dikit banget, sama dengan pesawat. Takut sih kalau jatuh pesawat, tapi kalau secara statistik berapa? Iya. Lebih sering orang jatuh naik sepeda kan dibanding Iya, menurut betul. datanya gitu. Menurut datanya. Sama dengan hiu. Selama ini kan kita, wah hiu lari. Heeh. Ternyata enggak. Itu saya dapatkan gara-gara saya riset. Oh, Mengubah pandangan saya itu. oke. Gitu. Terus apalagi ya yang berubah ya? Untuk sementara itu yang bisa saya ingat silakan. Kalau Biar- Mas Ira gimana? Ya itu bergerak sama komunitas-komunitas yang tadi itu, kemudian dulu banget saya merasa bahwa mereka itu adalah kelompok garis keras gitu ya. Tapi ternyata jauh dari itu. Mereka sangat moderat, mereka sangat mengakomodir apa ya, budaya-budaya lokal gitu ya. Mereka sangat toleran. Mereka gitu. sangat toleran, mereka mendakwahkan agama dengan sangat mudah gitu ya. Makanya yang kemudian ikut kan kemudian kelompok-kelompok menengah yang agak ke bawah gitu misalnya ya. Karena mereka merasa bahwa apa yang didakwahkan itu sangat mudah gitu. Oke. Sangat mudah, syarat untuk masuk surga tanda kutip itu cukup mudah, Anda cukup melakukan ini gitu. Dan itu semudah kemudian orang-orang sangat mencintai dakwah seperti itu gitu. Jadi tidak seperti yang dulu saya bilang, saya pikirkan bahwa ini kayak garis keras nih, hati-hati nih dan segala macam gitu. Apalagi ada 1-2 tokoh yang mungkin kita tahu secara profil di publiknya itu kan sangat sangat keras gitu terhadap pemerintah gitu. Habib Rizik. Ya, sebut nama lagi. Aduh, kalau saya masih pengen pulang. Iya, Habib Rizik. Ya, Habib Rizik itu kan cukup ini. Tapi, nah, kasus Habib Rizik aja kemudian saya menemukan bahwa meskipun saya tidak ketemu dengan dia, tapi saya menemukan bahwa cerita-cerita bahwa Habib Rizik itu baik sekali orangnya. Oke. Baik sekali. Anda kesana, Van, kamu kesana aja, ketemu Habib Rizik, itu Pak dikasih minum dari tangannya dia. Mungkin perempuan nggak ya, tapi kalau laki-laki dia akan dari tangannya dia. Ini silakan minum, mau makan segala macam. Oke. Jauh dari Apa yang orang-orang pikirkan. apa yang orang-orang pikirkan dan apa yang ketika dia berperan ketika kamera itu nyala gitu, itu jauh sekali berbeda. Kira-kira dari semua ini pembelajaran, ada nggak ditemukan dari riset faktor kenapa kok yang sebelumnya Mas Gego sama Mas Gerard dipikirkan terus ternyata salah gitu? Ada nggak faktor lain, misalnya media kah atau misalnya film gitu kan? Udah film. Oke. Ya itu akhirnya jadi bagian dari indahnya menyelami informasi tangan pertama. Wah, terima kasih pakai kata menyelam ya. Menyelami informasi tangan pertama gitu ya. Jadi apa yang kita lihat di TV, apa yang kita lihat di media, apa yang orang interpretasikan kepada mereka di media-media manapun, itu sama sekali bisa jadi berbeda dengan apa yang kita pahami ketika kita turun lapangan. Itu. Jadi dan saya sering berdebat dengan ayah saya gitu soal sosok Habib Rizik misalnya. Ya. Anda sudah sebut nama sih, kita main-main aja udah. Misalnya soal Habib Rizik gitu tadi ya.
Pernah ada satu ketika ada ketegangan antara saya dengan ayah saya ketika saya berusaha untuk membela, tanda kutip membela Habib Rizik. Tidak seperti apa yang orang bilang, tapi ayah saya terlalu banyak mengambil, karena dia tentu saja dia tidak pernah ketemu dan dia tidak pernah melihat langsung gitu ya, tapi dia mengkonsumsi apa yang orang interpretasikan di media dan itu menjadi ketegangan antara saya dengan ayah saya gitu. Nah, itu menunjukkan bagaimana orang dengan secondary information dengan orang dengan primary information itu bisa jauh. Betul. Bisa jauh ininya gapnya. Pemahaman. Kira-kira ada nggak yang mau di-share kayak misalnya dari pengalaman ini, maksudnya apa ya, kayak misalnya bukan quotes ya, tapi lebih ke sharing kira-kira untuk orang-orang, kan gak semua orang kayak mas-masnya ya, penelitiannya langsung ke lapangan gitu. Apa sih yang orang-orang awam harus lakukan misalnya terhadap misalnya sebuah faktor misalnya atau sebuah isu, misalnya contoh Habib Rizik atau misalnya hiu, misalnya hiu itu jahat dan lain sebagainya. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan gitu kan? Maksudnya apakah kita harus lebih terbuka atau misalnya kita cari more information atau apa gitu? Wah menarik. Saya ingat ada cerita gini Van di salah satu buku namanya Dead Aid. Aid itu bantuan. Nah, itu kasus di Afrika. Jadi ada cerita bahwa sekelompok orang NGO sama peneliti bilang itu orang-orang pintar gitu. Datang ke sebuah tempat di satu negara di desa di Afrika, ceritanya di situ di Afrika. Datang mereka lihat, wah ibu-ibu di sini tuh pergi kalau pagi-pagi sore-sore gitu pergi ngambil air cukup jauh ya dari rumahnya, terus harus ngangkat ambil air gendong ember besar gitu ngambil air di sungai, jauh ya, kasihan sekali mereka. Wah orang-orang bilang, wah kita udah dapat ide nih untuk membantu ibu-ibu itu supaya tidak berat kerjanya, kita bikin pipa. Dari sungai itu langsung masuk ke rumah-rumah mereka. Dengan begitu mereka terbantukan, tidak perlu kasihan ibu-ibu ini, tidak perlu angkat berat-berat. Dibuatlah itu, jadilah proyek itu, bantuan pipa gitu. Udah terbantu. Setelah berapa lama pipanya gak berfungsi. Diteliti, kenapa nih? Apakah aus atau apa? Diteliti, didapatkan kesimpulan bahwa pipa itu dirusak, bukan karena rusak. Dirusak. Dicari tahu kenapa bisa rusak. Yang ditemukan apa Van? Siapa yang merusak? Warga setempat itu, si ibu-ibunya. Ibu-ibunya itu. Karena apa Van? Mata pencahariannya diambil. Karena di kampung itu ternyata, dia bilang begini, ibu-ibu itu setelah didalami, kenapa kalian merusak ini? Dia bilang, di sini tuh kalau kami sudah menikah, kami bisa keluar rumah harus seizin suami, atau kami keluar karena mengambil air. Ketika kami mengambil air, disitulah tempat saya bertemu dengan sepupu-sepupu saya, saudara-saudara saya. Itu ruang-ruang di mana mereka berinteraksi dengan orang-orang yang dekat dengan dia gitu. Dan ketika ada pipa itu, suami bilang, kenapa kamu mesti ke sungai? Kan udah ada Kan air, udah ada pipa. Dia kehilangan apa? Kehilangan ruang-ruang untuk bertemu, bercerita dengan sepupunya, sahabatnya, teman-temannya di sungai itu. Kan di sungai itu tempat ibu-ibu itu. Jadi ya kadang-kadang tuh apa yang niatan kita mau bantu atau aja jadi blind gitu ya. karena kita tidak paham mereka. Kita tidak paham mereka. Kita Tadi saya mereka. ingat, saya tertrigger dengan kata-katanya Fania tuh tadi. Apa? Lihat dari pandangan mereka dong. Iya. Jangan kita yang menilai. Coba deh kamu dalami dulu. Kenapa sih ini apa sih aktivitas cium tangan tadi, aktivitas angkat itu apa maknanya bagi mereka gitu. Jangan dilihat dari kacamata tanda kutip ada peneliti Modern gitu segala macam. Betul, itu modern. Kata-kata modern tuh kadang-kadang menjebak juga karena modern itu terlalu menghegemoni pandangan gitu, menjajah pandangan seolah-olah yang non modern itu salah gitu. Padahal dan ya itu tadi seolah-olah kasihan mereka, padahal mereka nggak kasihan. Iya, mereka fine-fine aja. Jadi seperti itu. Nah, saya refleksikan kembali ke saya. Saya tuh melihat
bahwa riset gara-gara saya belajar tentang riset etnografi ini dan melakukannya langsung, belajar sambil melakukan. Saya melihat etnografi itu sebagai model belajar yang paling kuat yang saya alami. Karena saya merasa teredukasi dengan yang namanya laut. Saya pikir selama ini kita menjaga oksigen di dunia ini itu dengan kita menjaga hutan. Padahal bukan ya. Padahal laut Ternyata juga. laut juga. Itu tidak pernah ada di dalam Ya. bayangan saya sebelum saya riset ya. Sebelum riset etnografi ini tahun 2022. Jadi tahun 2021 ke belakang itu saya masih berpikir bahwa hutan kita harus selamatkan. Ternyata laut yang menyumbang oksigen paling banyak dari plankton itu. Dan laut adalah masa depan kita. Saya teredukasi seperti itu dan kuat sekali. Dari Itu gara-gara- KKP kan? Oh iya, bukan. Dari Kementerian Kelautan bukan? Bukan. Karena saya melakukan riset etnografi, saya turun langsung. Jadi kayak ada satu momen juga yang cukup micro momen tapi cukup mengubah saya lah. Gitu. Ya. Saya menyelam Van awal-awal, terus pertama kali di awal-awal ketemu clownfish, tahu clownfish Ya, tahu. Yang Nemo. Iya, Nemo. Pernah nonton film Finding Nemo? Nemo. Nah, saya juga besar dari film itu juga. Saya juga tumbuh dengan film itu. Senang sekali kan saya ketemu Iya. Nemo itu, jadi menyelam, terus main gitu di soft coral dia berenang. Terus ada satu, ini kayaknya ada benda asing di koral itu, apa nih? Saya dapat tutup botol kan. Wah, tutup botol. Nggak usah sebut merek ya. Aqua. wah. Enggak. Oh, betul. Besi apa plastik? Wah, jangan dielaborasi. Ini peneliti kayak gini nih. Saya ambil itu. Di momen itulah saya mengambil, saya jadi tersadarkan bahwa iya ya, ternyata saya yang juga selama ini pengakuan buang sampah apapun itu di laut kalau naik perahu atau naik kapal. Ini yang terjadi dampaknya. Saya merusak hal yang sangat saya kagumi. Wah, cantik sekali ya ini soft coral. Nari-nari ada Nemo, rumahnya kan di situ. Ini botol kita kotori rumahnya ikan loh. Ini bagus sekali loh. Nah, momen itu yang saya sadar akhirnya yang mengubah saya tidak mau buang sampah lagi. Kalau saya naik perahu saya taruh atau saya kantongi. Dan bahkan sampai, "Weh, jangan buang sampah." Sudah sampai pada level negur orang, "Jangan dong." Gitu. Jangan. Iya. Itu yang merubah saya. Jadi saya datang dengan, wah saya akan merubah Wakatobi menjadi daerah yang lebih baik. Bukan, saya yang dirubah sama Wakatobi. Iya. Etnografi mengubah saya. Ya, jadi kita bukan belajar mengenai, tapi belajar dari. Kadang-kadang seperti itu. Kita bukan mencoba untuk memberikan makna terhadap masyarakat tersebut, enggak. Kadang-kadang kita memberikan makna dan kita berusaha memahami mereka gitu. Bahkan ya karena kita berusaha memahami mereka itu, kita yang kadang-kadang berubah gitu ininya pola pikirnya, mindsetnya, pandangan hidup, value dan segala macam itu kadang-kadang berubah gitu. Iya, betul Ger. Oke. Ya, mungkin kita masuk ke sesi terakhir. Aku mau nanya dari setelah ini kira-kira apa yang diharapkan sih nanti kalau udah balik ke Indonesia? Ijazahnya bisa dipakai sih. Ijazahnya bisa dipakai. Udah, that's the sticker of the day. Gak. Padahal kan udah 4,5 tahun. Iya, bisa lebih malah. Jadi ya ini satu kritik ya buat siapa? dunia pendidikan di Indonesia. Oke. Ya kritik ini diarahkan kepada pembuat kebijakan sih lebih tepatnya, karena mereka yang membuat kebijakan tentang pendidikan tinggi, terutama pendidikan tinggi di Indonesia kan. Ketika misalnya kita ke Belanda terus kemudian melihat bahwa ternyata multidisipliner, pandangan-pandangan yang berbagai perspektif itu kemudian bisa diakomodir gitu. Tapi ketika kita balik ke Indonesia kok linearitas masih kaku nih gitu kan, masih kaku nih dan segala macam, seolah-olah tidak terlalu mengakomodir tentang multidisipliner tadi, pandangan multidisipliner. Padahal kalau kita ke kampus-kampus di Belanda misalnya kayak Wageningen gitu misalnya, dia kan tidak lagi ada departemen bidang ilmu tertentu gitu kan, dia lebih ke satu masalah, satu isu yang didekati dengan berbagai macam perspektif gitu. Seperti teman saya juga yang PhD di Wageningen misalnya, dia tidak hanya belajar tentang antropologi atau sosiologinya, tapi dia belajar tentang bagaimana mekanisme alam secara biologis itu kemudian
merekonstruksi dirinya sendiri, dan itu perlu keterbukaan pikiran kita, perlu juga regulasi yang mengakomodir hal itu. Itu menurut saya harusnya di Indonesia 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Katakan kita terlambat lah, better late than nothing kan. Katakan kita terlambat, tapi saya berharap 10-15 tahun lagi itu pandangan-pandangan semacam itu sudah bisa diakomodir dan tidak lagi berpikir fakultatif seolah-olah wah kalau udah ekonomi gitu. Kalau udah HI, bahkan kalau udah antrop terus gitu misalnya. Itu kayak gitu harus diakomodir lagi. Yang implikasinya ke diri saya adalah ya takutnya nanti karir saya terhambat karena tidak linear. Gitu. Tapi ntar balik-balik tuh mau apa? Masuk ke pekerjaan apa gitu? Misalnya kayak jadi dosen HI atau jadi dosen antropologi? Tetap Tetap jadi HI dosen tapi HI. menerapkan metode Ya, etnografi kita ini. mencoba untuk menerapkan metode-metode seperti itu. Semoga dan bisa mencoba ya. untuk berpikir lebih luas lagi gitu. Semoga bisa ya. Jangan ketawa dong. Soalnya ini ada komen nih katanya Ngejek dari sekali. Silver Sky. Sebenarnya Apa? ini PR bagi pemerintah. Jadi pekerjaan itu diarahkan kemana mereka akan bekerja. Maksudnya apa tuh? Kemana mereka akan bekerja? Mungkin maksudnya dari sekolah studinya itu diarahkan kemana kita akan bekerja nantinya gitu. Mungkin Dan ke depan makin blur loh. Ke depan makin blur. Kenapa tuh? Ya karena keterampilan itu kemudian sudah tidak lagi disekat-sekat lagi. Bener sih. Di dunia bisnis ya. Yang kemudian untuk menerima lulusan-lulusan mahasiswa kita itu kan semakin blur semua. Iya bener sih. Sudah saatnya mahasiswa itu berpikir itu tadi beyond. Iya sebenarnya pindahnya itu kan bukan pindah jurusan yang kayak bener-bener ya udah saya udah nggak mau jadi dokter, saya masuk ke teknik aja gitu kan. Terus ntar kerja di teknik kan bukan begitu sebenarnya kan. Maksudnya in practice kita kan dapetin ilmunya gitu. Terus satu lagi pertanyaan dari aku. Kalau misalnya nanti sewaktu-waktu di Indonesia praktis ini akan ya maksudnya para Mas Geradi dan juga Mas Gego akan menerapkan. Kalau nggak diterima gimana? Apa? Nggak diterima Ya apa? misalnya metode etnografi ini gitu. Kita happy. Kita happy. Nggak ada masalah. Kalau nggak diterima ya nggak apa-apa. Ya udah. Your loss gitu ya. It's your loss, your ya. loss. Gue suka prinsipnya itu. It's your loss. Tapi gini loh, saya mau tekankan ini juga Ger, bahwa kadang-kadang itu kami yang dari disiplin ilmu sosial humaniora itu tanda kutip ya tidak dianggap terlalu penting gitu. Ya itu udah struktural juga, masalah struktural juga. Masalah struktural ini. Jadi kayak misalnya contoh kalau mau bangun infrastruktur misalnya jembatan lah atau seawall Iya. Topik dia lagi. atau tanggul Iya. laut gitu. Bukan hanya di Wakatobi loh, lagi populer di Indonesia. di Di Indonesia. Jakarta juga kan mau Iya, Ya. bikin tanggul. giant seawall gitu. Yang diajak ngomong siapa? Arsitektur, insinyur, sipil gitu-gitu kan. sipil, Ekonom. ilmu sosial ada nggak? Kalaupun ada, paling selama ini ya mungkin udah berubah. Tapi ya kalau silahkan dikonfrontir sama saya, itu cuma pasang nama aja. Ada ilmuwan sosial. Tapi seolah-olah Nggak penting. fenomena sosial itu ilmuwan sipil, arsitek udah tahu. Disangka antropologi itu riset soal dukun-dukun aja. Hei, salah. Tidak, kita bekerja atas kesejahteraan juga kok. Sorry. Gitu. Jadi ada kasus gini menarik Van. Dibangun ini yang cerita ini aparat pemerintah daerah di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Di salah satu kabupaten itu pemerintah itu bangun pasar rakyat. Gitu. Pas dibangun, wah udah dihitung tuh perencanaannya. Wah ini jaraknya dari perumahan warga, strategis lah pokoknya. Bangunlah. Terbengkalai. Nggak ada yang ngisi. Nggak ada yang datang. Kenapa? Tanah itu diyakini warga sekitar Apa? sebagai tanah yang lu jangan ke situ. Banyak buang anak gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Orang nggak mau ke situ. Gitu. Oh gitu. Itu yang bisa tangkap seperti itu. Kalau dilihat dari disiplin ilmu apa? Kan ilmuwan sosial. Iya. Artinya
di dalam perencanaan pembangunan pasar itu ilmuwan sosial nggak dihitung, sipil, arsitektur, dan seterusnya. Wah ini secara ini, tapi kan bagaimana masyarakat melihat itu, dianggap orang sipil pasti udah tahu lah gitu. Disepelekan. Yang paling parah itu adalah saya dapat senior saya yang dia bilang begini, ilmuwan sosial itu menulisnya itu setelah kami teliti, ilmuwan sosial itu sedikit sekali publikasinya dibanding eksakta. Oh ada penelitian, iya kami bikin riset tentang itu. Siapa aja timnya? Timnya ini nih, ada dari sosial humaniora tidak? Wah tidak ada. Nah itu dia, orang selalu berbicara atas nama kami. Kami tidak pernah dilibatkan. Oke. Iya aneh-aneh ya. Menurutku aneh, kalau Fania juga anggap aneh, kita sama. Berarti bagi orang lain nggak aneh. Ya, kayak gitu. Karena kecepatan tuh menjadi penting kalau di dalam proyek pembangunan kan ya. Makanya kemudian tidak sabar dengan riset-riset sosial humaniora karena mungkin terlalu takes time. Tapi kan bayangin misalnya relokasi saja, misalnya relokasi di Jakarta itu kan dari kampung nelayan ke kampung lain gitu ya, direlokasi karena mungkin pantainya mau diapain lah gitu. Nah, ketika dia merelokasi itu, oke, gedungnya bagus dan masyarakat ngelihat bagus gedungnya. Tapi kan kemudian relokasi itu kan juga merelokasi pola-pola pencarian hidup mereka gitu loh. Yang awalnya relasi mereka dengan nelayan, dengan laut itu menjadi kuat gitu, dan mereka menggantungkan hidup mereka ke laut. Berarti mereka cabut itu semua, ya selesai hidup mereka goyang pasti, dan itu tidak pernah dipikirkan oleh banyak pihak, terutama pemerintah gitu loh. Seolah-olah kita kasih tempat yang bagus kok lo nggak terima kasih sih gitu. Padahal bukan itu poinnya. Poinnya adalah gue lebih berterima kasih kalau lo deketin gue ke laut, ketimbang lo kasih gue kamar tidur, spring bed, AC apa segala macam, tapi lu jauhin gue dari laut, misalnya kayak gitu. Itu kan yang proyek-proyek pembangunan itu kan masalahnya di situ gitu. Betul, betul. Ini direkam nggak? Saya butuh catatan itu tadi tuh. Ini kayaknya direkam tapi tidak dipublikasikan. Biar saya dengar lagi. Berikutnya itu menarik. Jadi kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih kayak gitu. Yang refleksi kami. Refleksi. Setelah kami sebagai orang baru dalam etnografi, kami sangat bersyukur. Saya nggak tahu Gera sama teman-teman yang lain. Saya merasa mendapatkan privilege nyasar ke tempat yang nyaman, enak, bagus, itu yang namanya antropologi. Karena begini ya. Jadi saya merasa bahwa saya sudah merasakan yang namanya HI, yang lebih banyak penelitiannya itu dilakukan dengan secondary data, dan saya merasakan 1 tahun melakukan etnografi. Jadi saya pernah berada di 2 dunia nih. Nah jadi ide tentang interdisciplinary itu harusnya saya tidak terlalu susah menerima ide itu, karena saya sudah pernah keluar tanda kutip keluar dari box HI masuk ke etnografi atau antropologi. Sekarang universitas sudah, yang saya tahu ya Ger, universitas di Indonesia itu sudah mulai mengembangkan yang namanya interdisciplinary approach. Itu kalau di Unhas, jangan promosi ya. Ya kami sudah bikin kelompok-kelompok studi juga, thematic research group namanya TRG, itu sudah mulai dikembangkan. Alhamdulillah. Ya semoga harapannya ke depannya di Indonesia juga bisa sama lah ya kayak di sini ya, level pendidikannya dan orang-orangnya juga kan pada akhirnya kan anak-anak generasi sekarang kan yang akan menjabat itu kan. Betul. Iya kalau tergantung orang tua siapa. Oh iya. Waduh. Ya itu faktor lain. I love this game. Ayo main itu yuk. Itu faktor lain. Itu faktor yang kayaknya dari dulu sulit kita bebenah ya. Itu tapi nggak apa-apa selama maksudnya kan satu-satu dulu dari edukasi dulu gitu kan yang menjadi paling penting gitu. Tapi menarik banget hari ini diskusinya. Terima kasih banget untuk Mas Giraldi dan juga Mas Diego. Makasih juga Fania, pertanyaannya bagus-bagus. Kami soalnya aku rasa bukan hanya Mas Diego dan Mas Giraldi doang yang dapat pelajaran hidup, tapi dengan sharing juga pengalaman tersebut bisa tersampaikan ya entah orang yang dengar mau menerima atau enggak itu kan mereka depends on them gitu, tapi bagus banget lah ini merubah pandangan dan juga semoga risetnya selesai dan sukses. Gimana? Satu lagi mau pesan ke Pak Menristek dikit, Pak Brian saya pulang Pak. Tenang, mohon Pak diterima Pak ijazah saya Pak.
Ya Ya, Pak. silakan ya Kenapa Pak. baru keluar permainan seperti ini di akhir-akhir? Ya, oke, Nanti oke. kalau ini udah publish kita mention gitu ya, specifically gitu. Ya, kami pulang insya Allah kami pulang. Ya